Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Putra Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Palembang. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas video diseminasi tugas praktik mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI. Literasi digital berbasis nilai Islam, pengembangan modul dan media pembelajaran PAI yang efektif dan kontekstual. Kita masuk ke bagian tujuan dan latar belakangnya. Tujuan presentasi ini adalah menyampaikan proses dan hasil pengembangan modul serta media pembelajaran PAI yang efektif dan kontekstual, khususnya dalam menghadapi tantangan literasi digital di era modern. Generasi Z menghadapi banjir informasi hoax atau informasi yang tidak diketahui sumbernya secara pasti, ataupun cyberbullying. Diperlukan metode pembelajaran interaktif dan reflektif berbasis nilai Islam untuk membekali siswa dengan kecakapan digital yang berakhlak. Selanjutnya yaitu proses penyusunan modul dan media. Untuk langkah yang pertama, analisis kebutuhan terlebih dahulu. Lalu langkah yang kedua yaitu pemilihan metodologi, problem based learning atau PBL, dan project based learning atau PJBL untuk melatih nalar kritis dan keterampilan kognitif tingkat tinggi atau C4 sampai dengan C6. Langkah ketiga yaitu pengembangan media multi-platform seperti Canva, Genially atau PPT, interaktif, dan WordWall atau Kahoot. Untuk fokus kurikulumnya yaitu mengambil dari Quran Surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11 dan literasi digital berbasis nilai Islam atau tabayun sebagai landasan moral dalam menghadapi hoax dan cyberbullying di era digital. Next, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dan kurikulum. Pemetaan kebutuhan pembelajaran PAI kelas 6 dengan fokus pada literasi digital berbasis nilai Islam dan tantangan era digital bagi Gen Z. Untuk yang pertama, ada penentuan capaian dan tujuan pembelajaran untuk kelas 6 dengan memakai berbasis Quran Surat Ad-Duha surah ke-93 ayat 1 sampai dengan 11 dan kompetensi abad ke-21. Lalu yang kedua, tantangan Gen Z adalah banjir informasi hoax, cyberbullying yang mengancam integritas moral dan intelektual siswa. Lalu yang ketiga ada literasi digital berbasis nilai Islam, yaitu konsep tabayun sebagai landasan untuk menangkal hoaks atau berita bohong dan membangun nilai dan membangun nalar kritis Islami. Kita masuk ke bagian produk akhir modul ajaran PAI. Modul lengkap mencakup KKTP, lalu ada asesmen awal atau diagnostik serta langkah pembelajaran terstruktur seperti dengan didahului dari pendahuluan, IT, dan penutup. Instrumen asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur capaian peserta didik secara konferensif. Fokus materinya pada Quran Surah Ad-Duha surah ke-93 ayat 1 sampai dengan 11 dengan pendekatan literasi digital berbasis nilai Islam atau tabayun. Lalu produk akhir media interaktif. Literasi berakhlak melalui tabayun, media pembelajaran interaktif berbasis nilai Islam untuk Gen Z. Untuk yang pertama ada simulator kasus ghibah. Simulasinya chat berantai sebagai pemicu emosional dan kognitif siswa. Lalu yang kedua ada tabayun fact checker game, yaitu permainan kolaboratif memilah fakta versus hoax menggunakan word war. Lalu yang ketiga ada branching skenario atau navigasi bercabang,
yaitu percayai berita versus cari tahu dulu untuk menentukan alur pembelajaran. Untuk manfaat dan kelebihannya yaitu ada transformasi dalam peran siswa yang awalnya dari pendengar pasif lalu ke investigator aktif C4 dan ke C6. Lalu ada relevansi kontekstual menghubungkan dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dengan tantangan komunikasi digital Gen Z secara langsung dan bermakna. Lalu ada internalisasi nilai, refleksi akhlak karimah sebagai penutup interaksi pembelajaran berbasis nilai Islam. Dan ada interaktif yang bermakna, umpan balik instan dan diskusi kelompok membangun konsensus serta pemahaman kolaboratif yang mendalam. Lalu ada kendala yang harus dihadapi seperti integrasi teknologi, harus ada Canva, Wordward dan Genially. Lalu ada harus desain skenario, membuat navigasi bercabang yang logis dan menarik sambil tetap memegang nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dalam setiap alur cerita pembelajaran. Lalu tantangan selanjutnya ada diferensi pembelajaran, tindak lanjut berbeda berdasarkan hasil asesmen awal, pengayaan atau pembimbingan. Dan yang terakhir ada ekosistem digital, menyelaraskan berbagai platform seperti Canva, Wordward, Genially agar terintegrasi secara harmonis dalam satu ekosistem pembelajaran yang kohesif dan efektif. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Kesimpulan utama, teknologi memikat perhatian dan PBL melatih nalar kritis siswa. Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 mengarahkan kompas moral siswa di era digital, menjadikan tabayun sebagai landasan etika komunikasi Islami. Lalu yang kedua, ajakan dan harapan. Mari bersama mengembangkan metode pembelajaran PAI yang inovatif dan bermakna agar generasi Gen Z tumbuh menjadi insan digital yang berakhlakul karimah dan berlandasan nilai-nilai Islamiyah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohonkan ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.